Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sobat-sobat semua, kita bertemu lagi di channel MTC dalam rangka membahas kasus-kasus HP yang error atau yang rusak ya. Kali ini ada HP Redmi 8 ya. Ada HP Xiaomi Redmi 8 ya, HP Redmi 8. Kasusnya adalah sinyalnya hilang atau sinyal silang ya, sinyalnya X ya. Di sini terlihat sinyalnya hilang. Kita cek apakah kartunya kebaca ya. Kartu kebaca ini ada bacaan Telkomselnya, tetapi sinyalnya hilang. Kita coba terangin dulu nih biar jelas ya. Tampilannya kita robah di tampilan Oke. Oke, seperti yang kita lihat ya, ternyata sinyalnya itu X, padahal ada kartunya, tapi sinyalnya tidak ada. Otomatis buat mengecek pulsa juga tidak bisa ya. Ini kartunya Telkomsel. Kita akan coba mengecek pulsa di dial bintang 888 pagar. Oh, tidak bisa sama sekali ini sih ya. Oke, kita cek email, apakah emailnya tampil, karena email itu penting ya. Di sini email ada ya, emailnya tampil, berarti emailnya aman. Kita kembali lagi ke pengaturan, kita coba di setelan tambahan, kita cek. Oh, salah, balik lagi, kita di tentang telepon ya, kemudian di keseluruhan spesifikasi. Di sini modelnya, versi beta basisnya juga ada ya, semuanya ada. Kita cek status SIM, nomor telepon tidak diketahui, nomor email ada. Untuk melangkah selanjutnya, sebagai prediksi, kita akan coba cek secara manual ya. Kita akan cek secara manual dulu. Kita masuk ke pengaturan, kemudian jaringan seluler, kemudian kita akan coba cek, pilih jaringan secara manual. Apakah ada provider yang terbaca atau provider yang muncul? Karena di sini bisa menjadi panduan ya. Tidak dapat mencari jaringan seluler, jadi tidak tidak terdeteksi providernya. Kan biasanya kita kalau misalkan mengecek atau memilih jaringan manual, biasanya kan nongol di sini providernya, misalkan Telkomsel, Indosat, XL dan selanjutnya. Tetapi di sini tidak tampil ya, tidak terdeteksi sama sekali provider tersebut. Review dari pengalaman yang sebelumnya,
Kalau providernya itu tidak terbaca sama sekali seperti ini, dalam kasus sinyal silang atau sinyalnya hilang atau sinyal X seperti ini, biasanya itu IC WTR tidak berfungsi alias error ya IC WTR-nya. Oke, untuk jaringan WiFi normal ya, di sini sudah tersambung dengan WiFi-nya saya. Jadi sekalipun sinyalnya tidak ada, kalau memang IC WiFi-nya itu normal, dia tetap ya untuk jaringan WiFi atau hotspot karena IC-nya itu beda ya. Oke, di sini contoh untuk membuka link kita ya, media teknik seluler. Di sini kita cek normal buat WiFi, berarti IC WiFi-nya normal. Oke, seperti yang tadi saya bilang, karena providernya itu tidak terbaca sama sekali, kita bisa fokuskan ke IC WTR ya. Karena dari pengalaman-pengalaman yang ada, memang IC WTR sering banget error. Apalagi ini untuk tipe ini, kebetulan di kita lagi banyak ya kasus sinyalnya hilang atau sinyalnya X. Kita matikan dulu handphonenya, kita akan coba bongkar, kita cek satu persatu di mana kendalanya dan apa solusinya. Oke, untuk tipenya Redmi 8 itu yang kita buka backdoornya ya, dia tidak dilem backdoornya itu. Jadi kita cukup cabut SIM tray-nya, kemudian congkel perlahan, jangan kasar ya nyongkelnya supaya backdoornya ini tidak cacat ya. Pelan-pelan saja. Untuk bagian fingerprint kita hati-hati ya, kita jangan asal tarik saja. Soalnya kalau sobek itu bisa berabe. Jangan sampai kita mau betulin sinyal gara-gara tidak hati-hati, fingerprintnya juga ikut rusak. Jadi kita jangan asal tarik dulu, kita renggangkan sedikit, kemudian kita buka dulu baut-bautnya. Ya bisa juga sih ini dilepas ya, dengan cara dilepas juga bisa. Ini seperti masih segel, tapi segelnya kayak sudah pernah diangkat. Ini handphone masih segel ya, bagian bawah masih segel, bagian atas masih segel, tapi seperti segel yang udah pernah diangkat ya. Kita coba aja ya, buka semua, apakah benar-benar masih segel atau itu segel yang udah dicopot kemudian dipasang lagi. Jadi kita kali ini akan belajar bersama tentang handphone Redmi 8 yang dengan kasus sinyalnya hilang, tak kemana itu sinyalnya. Di bawah sama siapa ini sinyalnya bisa hilang. Kita congkel pelan-pelan saja ya.
Kita geser sedikit penutup mesinnya, kemudian kita baru congkel bagian pinjer pinnya atau sidik jarinya. Untuk mengantisipasi biar bautnya tidak tekor, kita kumpulkan dulu jadi satu ya. Jangan sampai pas pasang bautnya tekor atau bautnya lebih. Di sini fisiknya masih utuh ya, sepertinya benar masih segel, ini belum dioprek rupanya. Jadi ini servisan pertama. Kembali lagi karena ini providernya itu tidak kebaca sama sekali, Telkomsel, Indosat, XL dan lainnya itu, kita fokus di IC WTR ya. IC WTR ada di dalam kaleng ini masih rapi ya, jadi kita harus mengangkat kalengnya ini. Kita congkel pelan-pelan ya. Mesinnya benar-benar masih rapih ya, belum pernah servis. Untuk mengantisipasi, kita kameranya copotin aja ya, biar tidak terkena dampak. Kemudian kita coba congkel aja dulu untuk bagian kaleng penutup, karena untuk bagian sinyal semuanya di sini ya. Ada IC WTR, IC RF, IC PA. Ini ada lubang sedikit, kita coba congkel apa keras apa enggak, karena ada kalanya yang dicongkel itu gampang. Kalau misalkan dicongkelnya susah, kita akan coba pakai blower ya. Kita angkat pakai blower. Tapi biasanya banyak juga yang gampang ya dicongkelnya tuh. Jadi untuk menghindari efek panas, kalau memang masih bisa dicongkel, kita congkel aja juga nggak apa-apa ya. Sekalipun kadang ada yang mengelupas bagian-bagian ininya, itu nggak mempengaruhi ya. Yang penting komponennya itu yang tidak kena. Kita pelan-pelan aja, jangan sampai komponennya ya kena, entah itu kapasitor atau resistor maupun yang lainnya, apalagi IC-nya. Tapi sini cukup keras ya. Kalau sekiranya keras, masih mendingan kita pakai blower aja ya. Kita pakai blower aja mengangkatnya. Tapi sebelum kita angkat pakai blower, bagian-bagian yang rentan terhadap panas seperti soket-soket kamera ini kan di sekelilingnya kita tutupin dengan aluminium foil ya, supaya terhindar dari panas. Karena fungsi dari aluminium foil ini salah satunya adalah bisa mencegah dampak uap panas yang dihasilkan dari blower itu. Kita tutup, cukup satu lapis ya menutupnya, nggak usah bertumpuk-tumpuk, karena sengnya ini rupanya diangkatnya agak keras.
jadi cukup beresiko kalau misalkan kita congkel-congkel. Makanya kita akan coba mengangkat kaleng penutup IC WTR ini dengan blower saja. Kita akan coba untuk mengangkatnya. Kita kasih anget sedikit ya, untuk kalengnya kita kasih anget dulu biar pas kita kasih fluk itu fluknya cepat mencair ya, tapi jangan terlalu panas, hanya sekedar untuk pencairan fluk supaya gampang merata ya. Karena fluknya kita kasih cukup bagian pinggir-pinggirnya saja. Nah, jadi enak ya, kita kasih fluk bagian pinggir-pinggirnya. Untuk panas, untuk pengaturan panas blower itu sendiri bervariasi tergantung blower yang kita gunakan. Tapi melihat dari jenis mesinnya, ini kan jenisnya warnanya tua ya, seperti yang sudah pernah kita ceritakan di video-video sebelumnya. Kalau warnanya tua biasanya butuh temperatur yang lebih daripada PCB yang warnanya lebih muda. Jadi biasanya kalau papan PCB yang warnanya muda itu untuk blower kita diatur di temperatur 300 sampai 325. Kalau untuk yang warna tua seperti ini biasanya minimal di 350 ya temperaturnya itu. Bahkan mungkin yang bisa sampai ke 370-an. Oke, kita coba di setting blowernya di 350. Untuk anginnya cukup di nomor 1 ya. Kita akan coba mengangkatnya dengan hati-hati, pelan-pelan, karena di sekelilingnya itu kan banyak komponen nih, ada kapasitor, resistor, lilitan dan sebagainya. Itu jangan sampai terbuang ya, jangan sampai. Jadi kita perlu hati-hati banget. Oke, kita coba angkat dulu. Nggak usah dipaksa ya, kita pelan-pelan aja. Kita ikuti alurnya timah ini mencair ya, jangan dipaksakan. Sepertinya butuh panas yang lebih ya, ternyata tidak cukup di setting di 350, kita coba di 370. Makanya seperti yang tadi saya bilang, untuk PCB yang warnanya tua itu biasanya emang agak keras dia. Ini kita tambahin ya temperaturnya di 370. Ternyata masih keras ini. Oke, udah mulai keangkat ya, udah cukup nih dengan 370 ini.
harus pelan-pelan ya, harus sabar, jangan kerasa gusuk. Keras ini ya, cukup keras juga ini, padahal udah 370 ya, tapi sabar saja ya. Ya, kalengnya sudah terlepas. Kita coba cek apakah ada komponen yang kena efek. Sepertinya aman ya, tidak ada komponen yang terlepas. Oke, karena providernya tidak terbaca sama sekali, kita akan fokus di sini ya. Ini namanya IC WTR, kalau ini namanya IC RF ya. Jadi kita fokus di sini, karena biasanya gangguan sinyal silang seperti itu dan providernya tidak terbaca, itu biasanya di sini. Karena ini masih segel dan belum pernah diservis sama sekali, alangkah baiknya kita coba di rehot aja dulu ya. Kita coba rehot dulu, jangan langsung diganti. Kita rehot itu dipanasin dulu, digoyang-goyang sedikit ya, tapi jangan terlalu panas. Kita akan coba rehot dulu IC WTR nya. Kita kasih flux sedikit untuk mempermudah supaya timah yang ada di bawah ini bisa cepat mencair. Jadi segala sesuatu kita cari solusi yang teringan aja dulu ya, jangan yang berat-berat dulu ya. Untuk temperatur IC WTR itu jangan terlalu panas ya, dia sensitif. Kalau untuk IC WTR sangat sensitif ya. Untuk blower saya sendiri itu biasanya tidak pernah saya baik memasang mau pemanasin itu di temperatur yang lebih dari 350. Biasanya kita di 325 ya. Mungkin barangkali soldernya teman-teman beda atau gimana, tinggal pelajari aja watak dari solder blower itu sendiri. Tapi saran saya untuk IC WTR jangan terlalu panas ya.
Dan juga jangan terlalu lama ya, dia dalam hitungan 10 detik sampai 20 detik itu paling lama karena dia sangat sensitif. Oke, kita setting di 325 ya. Kita goyang-goyang sedikit atau tekan-tekan sedikit, yang penting udah ada gerakan ya dari IC WTR. Oke, kita udah coba goyang-goyang ya, digoyang Karawang IC WTR-nya. Kita akan tes dulu ya apakah ada hasilnya. Kalau masih tetap saja ya baru kita ganti. Kita sambil menunggu supaya dingin dulu ya IC WTR-nya. Perlu dan sangat perlu diingat juga ya, kita mengerjakan seperti ini harus hati-hati banget ya, terutama areal sekeliling ini jangan sampai pada leleh ya. Kadang sering saya nemuin itu di saat pengangkatan ini ininya pada leleh, ini plastik kameranya, jadi itu hati-hati banget ya. Kita pasang dulu ini kabel antennya, ini PF gocengnya, ini PF gocengnya handphone. Jadi ini penting ini karena sebagai penguat sinyal. Kita tes dulu handphonenya hidup apa enggak. Jangan, kalau udah positif itu baru kita pengetesan apa sinyalnya muncul apa enggak. Handphone masih hidup ya. Lama loadingnya ya. Oh ya, lama. Handphone masih hidup setelah kita goyang-goyang, karena jangan salah sobat ya, IC WTR juga sering menyebabkan, kalau IC WTR-nya itu error, sering menyebabkan handphone itu mati hidup ya, alias bootloop. Makanya setelah kita goyang-goyang apakah handphonenya bootloop atau malah mungkin mati ya. Nah ini masih normal, kita cabut dulu ya, baru kita tes. Supaya tidak goyang mesinnya kita kasih baut aja satu aja ya, kita kasih baut satu aja untuk ini, terutama di bagian ini ya, bagian on off supaya menekan. Oh sama bagian ini nih supaya bisa memasukkan kartu, karena agak mengangkat ya kalau tidak dikasih baut.
Kita kasih baut yang pendek aja ya supaya tidak nembus ke LCD. Kemudian kita akan tes coba. Sebenarnya penguat sinyalnya ada di backdoor ya. Penguat sinyalnya ini ada di backdoor nih. Ada di backdoor ya, baik atas maupun bawah. Tapi saya rasa untuk hanya sekedar pengecekan ini sinyalnya ada apa enggak, kayaknya cukup ya dengan seperti ini. Kalau misalkan masih tetap aja nggak terlihat, baru kita pakai penguat sinyal, barangkali berpengaruh. Tapi biasanya cukup ya, tanpa harus penguat sinyal yang ada di backdoor. Oke, kartunya sudah kita masukkan menggunakan kartu Telkomsel. Apakah ada hasilnya? Hanya dengan menggoyang-goyang IC WTR-nya. Sengaja ya untuk bikin videonya tidak ada yang dipercepat maupun yang dipotong, biar rinci, karena kita bareng-bareng belajar. Barangkali teman-teman agak bosan, bisa skip bagian-bagian menit mana yang sekiranya tidak perlu, tinggal skip aja, kan bisa di video itu kita loncatin bagian mana gitu. Oke, nah nih teman-teman, ternyata nongol ini Telkomsel pakai maskernya nongol ya. Jadi begitulah teman-teman, kita sekalipun handphone itu dengan kasus yang sama nggak ada sinyal, bukan tipe ini aja, kita jangan melangkah yang ekstrim dulu ya. Apalagi ini kan kondisi mesinnya masih mulus ya, sebelumnya itu masih segel. Sekalipun perkiraan kita ke IC WTR, pergantian IC WTR, kita jangan langsung main ganti aja, kita coba rehot dulu. Dan juga seperti yang tadi saya bilang ya, bahwasanya untuk pengetesan sih cukup seperti ini aja ya. Alhamdulillah ini berhasil ya. Kita coba untuk mengecek pulsa, apakah bisa untuk mengecek pulsa. Kita coba untuk mengecek pulsa dulu, apakah dengan sinyal seperti ini cukup. Tapi ini udah ada notifikasi SMS, ini ada SMS masuk, berarti insya Allah normal ini. Kita coba aja untuk mengecek pulsa di 888. Ya alhamdulillah nih ya, mengecek pulsa udah bisa ini. Ya, mengecek pulsa juga udah bisa, udah normal ya alhamdulillah. Berarti untuk kasusnya Redmi 8 ini dengan kasus sinyalnya X atau sinyalnya silang, itu cukup dengan rehot atau kita goyang-goyang sedikit IC WTR nya ya, tidak perlu diganti. Tapi untuk mengantisipasi barangkali kambuh lagi atau gimana, kita kasih aja kebijaksanaan terhadap user bahwasanya kita memberikan garansi sekian gitu.
Kita kasih garansi yang cukup lama ya, kalau bisa paling tidak 1 bulan 2 bulan lah, supaya enak gitu. Oke, alhamdulillah ya berhasil ini, padahal kita tidak memakai penguat sinyal yang ada di backdoor ya, tapi dengan seperti ini aja ternyata sinyalnya udah lumayan bagus. Kemudian kita coba datanya aktifin, apakah datanya juga bisa aktif 4G-nya ya, karena ada kalanya sinyal ada tapi 4G-nya tidak muncul ya. Kita coba aktifin. Kita kayaknya perlu penguat sinyal nih kalau untuk data ya. Kita coba pastiin aja dulu ya, ini nggak mau nongol. Kita akan coba dengan penguat sinyal. Oh, ini wifi nya jalan ini, jadi datanya nggak nongol. Kita coba matiin wifi nya. Nah, kita coba matiin wifi nya. Nah, nongol sobat ya, ini datanya nongol ya. Di sini emang masih H+ karena kan penguat sinyalnya ada di sini. Tadi nggak nongol datanya itu karena wifi-nya nyala. Supaya lebih yakin, kita akan coba dengan penguat sinyal ya. Kita cabut dulu, kita pasang ini backdoornya. Pinnya nggak perlu dipasang dulu ya, karena kita masih pengetesan. Kita coba dulu. Kita masukkan lagi kartunya ya. Ini baterainya udah minim ini baterainya. Oke, sinyalnya udah keluar penuh ya, sinyalnya mantep ini, maknyos. Sinyalnya maknyos ini. Wah, hilang lagi. Oh, nongol lagi. Nah, ini makanya perlunya kita kasih garansi ya ke user itu. Coba kita aktifkan datanya, ternyata oh tadi pindah kartu ya, tuh langsung nongol ya. 4G-nya langsung sespleng. Alhamdulillah ya. Oke. Alangkah lebih baiknya juga kita tes seharian ya, sebelum dikasihin ke user itu, supaya yakin bahwasanya sinyalnya memang manteng ya. Oke, kalau sudah positif ini kita rapikan lagi handphonenya. Begitulah sobat-sobat, teman-teman semua, kita dalam menyelesaikan kasus handphone itu jangan terburu-buru. Kita teliti dulu, kita ambil langkah yang teringan dulu, yang tidak beresiko tinggi gitu. Kita rapikan lagi. Alhamdulillah ini berhasil ya, dengan kasus sinyal hilang Redmi 8A ini, yaitu IC WTR nya di Goyang Karawang. Terima kasih support dan doanya buat teman-teman semua, semoga sehat selalu, sukses selalu, dan berkah ya. Seperti kata pepatah bahwasanya berbagi itu indah. Semoga video ini adalah salah satu keindahan dalam berbagi. Oke, kita pasang semua kamera-kameranya ya. Kita pasang lagi kameranya. Kita rapihin serapih mungkin.
Oh ini masih di sini, kamera satunya masih nempel ini. Memang lagi banyak ya untuk kasusnya tipe ini, Redmi 8, Redmi 8A, banyak yang kasusnya sinyal tiba-tiba hilang. Ada yang cukup digoyang, tapi ada juga yang harus diganti ya. Oke, kita pasang lagi casing-casingnya dan juga penutup mesinnya. Barangkali teman-teman punya pengalaman tersendiri dalam kasus seperti ini, boleh berbagi pengalaman, coret-coret saja di kolom komentar ya. Ini cukup ribet ini pemasangan ininya, jadi harus hati-hati ya. Jangan sampai pinjer pin terutama ini ketarik dan fleksibelnya sobek, bisa repot ini, jadi tekor ntar. Yang dibenerin sinyal ternyata pinjer pinnya juga ikut dibenerin. Oke, semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman semua yang masih setia nonton video tutorial tentang handphone di channelnya MTC. Jangan lupa ya ke user, jangan sayang-sayang memberi garansi ya, supaya sama-sama enak ya. Ini kok bisa tekor ya, tadi lari kemana tadi? Apa ada yang nempel? Padahal tadi sudah berusaha dikumpulkan jadi satu ini bautnya, tapi masih tetap tekor ya. Oh ini kali ya, tapi tadi nggak ngikut ke sini. Oke, kita samakan warna bautnya biar serasi. Setelah rapi kita coba tes lagi ya, biar tidak penasaran ini.
biar maknyos, bener-bener maknyos. Oke, kita coba nyalakan lagi apakah masih tetap normal sinyalnya. Oke, alhamdulillah ya, langsung cepet ya. Untuk sinyalnya ke 4G-nya juga dalam hitungan detik. Biasanya kalau dalam hitungan detik langsung nongol, insya Allah normal ini ya sinyalnya ini. Kan biasanya ada yang lama itu. Oke, sekian saja. Terima kasih sobat-sobat semua, support dan doanya. Demikianlah kita dalam belajar bersama menyelesaikan kasus Redmi 8 yang sinyalnya hilang. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.